Mari kita buka bilangan ke-7. Saya bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-89. Panjang pembacaannya ya, saya bacakan secara cepat. Bilangan ke-7, persembahan pada waktu pentabisan kemah suci. Yang pertama, pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya, itu dengan segala perabotannya, juga mezbah dengan segala perkakasnya. Dan setelah diurapi, dikuduskannya semuanya itu. 2. Maka pemimpin Israel, para kepala suku mereka mempersembahkan persembahan mereka itu, ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu, sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan Tuhan. 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, terimalah semuanya itu dari mereka supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Diberikanlah semuanya itu kepada orang Lewi sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing. Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu dan diberikannya kepada orang Lewi. 2 kereta dengan 4 ekor lembu diberikan kepada Bani Gerson sesuai keperluan pekerjaan mereka. Dan 4 kereta dengan 8 ekor lembu diberikannya kepada Bani Merari sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun itu. 9, tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. 10, lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pertabisan mezbah pada hari mezbah itu diurapi. Para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu. Tuhan berfirman kepada Musa, 1 pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentabiskan mezbah itu. Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab dari suku Yehuda. Persembahannya ialah 1 pinggang perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. 16 seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Nahason bin Aminadab. 18. Pada hari kedua, Netanel bin Zuar, pemimpin suku Isakar, mempersembahkan persembahan. Sebagai persembahannya dipersembahkannya 1 pinggang perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya. Ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 20 shikal beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. 22 seekor kambing jantan untuk korban menghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur 1 tahun. Itulah persembahan Netael bin Zuar. 24 pada hari ketiga pemimpin Bani Sebulon, Eliab bin Helon. Persembahannya ialah 1 pinggang perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 shikal beratnya. Ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, seekor domba berumur 1 tahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban selamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliab bin Helon. 30 pada hari keempat pemimpin Bani Ruben, Elisur bin Shedur. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus.
Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisur bin Sedur. 36 pada hari kelima pemimpin Bani Simeon, Selumiel bin Zurisyadai. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 pokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 38 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Selumiel bin Zurisadai. 42 pada hari ke-6 pemimpin Bani Gad, Elisha bin Rehuel. Persembahannya ialah 1 pinggang perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 pokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisha bin Rehuel. 48 pada hari ke-7 pemimpin Bani Efraim, Elisama bin Amihud. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 pokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisama bin Amihud. Pada hari ke-8 pemimpin Bani Manasye, Gamaliel bin Pedasur. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 pokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik dan diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Gamaliel bin Pedasur. Pada hari ke-9, pemimpin Bani Benyamin, Abidan bin Gideoni. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 pokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Abidan bin Gideoni. Pada hari ke-10 pemimpin Bani Dan, Ehiezer bin Amisyadai. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 pokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, seekor domba berumur setahun, dan untuk korban bakaran,
seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliezer bin Amishadai. Pada hari ke-11 pemimpin Bani Asyir, Pegiel bin Okran, persembahannya ialah satu pinggan perak 130 sikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. Satu cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Pegiel bin Okran. Pada hari ke-12, pemimpin Bani Naftali, Ahira bin Enan, persembahannya ialah satu pinggan perak 130 sikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. Satu cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahira bin Enan. 84. Itulah persembahan pentabisan mezbah pada hari mezbah itu diurapi. Dari pihak para pemimpin Israel 12 pinggan perak, 12 bokor penyiraman dari perak, 12 cawan emas. Beratnya tiap-tiap pinggan ialah 130 sikal perak, dan beratnya tiap-tiap bokor penyiraman adalah 70 sikal. Segala perak perkakas itu ada 2400 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. 86. Selanjutnya 12 cawan emas berisi ukupan, tiap-tiap cawan 10 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Segala emas itu ada 120 sikal beratnya. 87. Segala hewan untuk korban bakaran itu ialah 12 ekor lembu jantan, 12 ekor domba jantan, 12 ekor domba berumur setahun, dengan korban sajiannya, juga 12 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. 88. Segala hewan korban keselamatan itu ialah 24 ekor lembu jantan, 60 ekor domba jantan, 60 ekor kambing jantan, 60 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan pentabisan mezbah sesudah mezbah itu diurapi. 89. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian, yang di atas tabut hukum Allah dari antara kedua kerub itu. Demikianlah ia berfirman kepadanya. 89 ayat. Lumayan capek bacanya. Nah, hari ini saya mau membahas tentang, kalau suka nulis judul sharing, kita mau membahas tentang persembahan untuk Tuhan. Persembahan untuk Tuhan. Nah, dari bilangan 7 apa yang mau kita pelajari? Ini. Setelah kemah suci itu selesai, orang Israel mengadakan upacara pentabisan dengan mempersembahkan korban. Nah, hari ini kita mau belajar prinsip-prinsip apa yang kita pelajari dari bilangan 7. Yang prinsip pertama begini, Tuhan tidak pernah meminta persembahan. Kalau tadi kita lihat ya, persembahannya kan lumayan tuh, banyak tuh. Berapa itu totalnya? Lembunya itu ada 12, domba jantan, terus 12 ekor domba berumur setahun, nanti ada 24 lembu lagi, berarti 12 tambah 24, ada 60 ekor domba jantan. Nah, itu kira-kira kalau kita mikir itu habis berapa duit coba? Itu omset, waduh, berapa itu? Domba harganya berapa, kambing harganya berapa, dihabiskan dalam waktu 12 hari. Nah, tetapi yang menarik begini, Tuhan tidak pernah meminta persembahan dari umatnya dari apa yang tidak dipunyai umatnya. Ulang. Tuhan tidak pernah minta persembahan
dari umatnya segala apa yang tidak dipunyai oleh umatnya. Seperti kita tahu, begitu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, orang Israel kaya raya, budak yang kaya raya. Kok bisa? Kita bisa lihat dari Keluaran 11 ya. Keluaran 11 catat aja, nggak usah buka. Saya bacakan. Keluaran 11 ayat 2-3. Saya bacakan, baik katakanlah kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak pada tetangganya dan setiap perempuan pada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati pada bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir dan bagaimana. Pada waktu keluar, emas, perak, tadi kan ada bokor dari perak, terus apa dari emas itu kan, itu semuanya minta kepada tetangganya dikasih. Jadi pada waktu keluar itu kaya raya. Kita bisa lihat lagi Keluaran 12 ayat 35-38. Orang Israel melakukan juga kepada seperti kata Musa, mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas, perak, dan lain-lainnya. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Minta dikasih. Lompat ayat 38. Juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak, kambing, domba, dan lembu sapi. Bangsa Israel pada waktu keluar dikasih, Tuhan yang kasih. Setelah Tuhan yang kasih banyak, sangat banyak, Tuhan hanya meminta sebagian kecil saja. Jadi apa yang disembelih pada waktu itu hanya sebagian kecil. Prinsipnya adalah Tuhan tidak pernah minta dari umatnya, Tuhan tidak pernah minta dari kita semua persembahan apa yang tidak dipunyai dari kita. Pasti kita punya kalau Tuhan itu minta. Tidak mungkin tidak. Nah, kalau zaman sekarang, kira-kira persembahan apa sih yang kita berikan pada Tuhan? Kalau zaman sekarang, nah kita mau belajar dari bilangan ke-7, ini saya berikan prinsip-prinsipnya ya. Persembahan yang Tuhan minta dari kita ini adalah kebutuhan untuk pekerjaan Tuhan yang pertama. Bilangan 7 ayat 7-9. Untuk yang pertama, Tuhan minta persembahan untuk kebutuhan pekerjaan Tuhan. Bilangan 7 ayat 7-9, 2 kereta dengan 4 ekor lembu diberikan kepada Bani Gerson sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka. Bani Gerson ini kan untuk dia kan merawat tenda. Tenda kan ada yang dari kain, tenda ada yang dari kulit binatang. Nah, tenda dipasang, bongkar pasang itu kadang-kadang ada rusaknya. Karena itu dikasih modal sama Tuhan, ini loh, ada 4 ekor lembu, pakian. Nanti kalau butuh apa-apa, untuk nambal, untuk ganti, pakai yang ini. Tuhan itu baik. Setiap pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti siapkan di depan apa yang dibutuhkan. Bani Gerson, Bani Merari, nah untuk Bani Kehat tidak diberikan apa-apa karena memang nggak butuh. Dia cuma hanya memelihara barang-barang dari perak dan emas gitu ya. Nah, kalau sekarang bagaimana? Kita tahu ada pekerjaan Tuhan di gereja. Kita dukung. Apapun kebutuhannya kita dukung. Nah, sekali lagi dari apa yang kita punya, bukan apa yang tidak kita punya. Kalau kita ngomong mendukung pekerjaan Tuhan, itu bukan melulu masalah duit ya. Misalkan gereja kan punya program ya, ada jalan kasih, ada diakonia, ada perawatan gedung gitu ya. Tadi perawatan tenda, kalau gereja kita butuh perawatan gedung, ada kebutuhan pelayanan, belum lagi doa pagi, ini kan pelayanan juga yang perlu didukung. Kalau kita ngomong mendukung pelayanan, itu bukan melulu masalah duit. Dukungnya pakai apa? Ya, pakai tenaga, pakai skill, pakai kemampuan, pelayanan. Kan di era perjanjian baru Tuhan sudah ngomong, ibadah yang berkenan, ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh. Seluruh hidup kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Kita dukung yang bisa nyanyi, yang bisa WL, yang bisa doa, yang punya banyak waktu. Luangkan waktu untuk melayani sesama. Itu ya.
Kalau kita lihat di bilangan 7 ayat 13, 17 itu ya, persembahannya kan macam-macam. Ada dari perak, pinggan perak gitu ya. Terus ada dari emas, cawan isi emas, ada lembu, ada sapi, ada tepung, ada ukupan, macam-macam. Tidak melulu masalah duit. Persembahan yang diinginkan Tuhan itu tidak hanya duit. Yang paling penting menurut saya, persembahan yang Tuhan inginkan adalah talenta kita. Tuhan yang sudah tanamkan dari hidup kita ada talenta. Mungkin suara bagus, mungkin kemampuan untuk bermain musik, mungkin kesabaran mendengarkan keluh kesah, itu penting loh. Kadang orang punya masalah itu, yang sering saya alami, orang punya masalah itu, menurut saya, yang pernah pengalaman saya ya, yang lain kan mungkin beda-beda ya, 60%, 70% tidak butuh solusi. Hanya butuh didengarkan keluh kesahnya saja. Dalam tanda kutip, mereka itu hanya butuh tempat untuk buang sampah. Setelah curhat lama, 2 jam, 3 jam, habis gitu dia ngomong-ngomong sendiri. Dia dapat jawaban Tuhan sendiri yang ngomong sama dia. Saya tidak perlu ngomong apa-apa. Ini pengalaman saya, yang lain mungkin beda. Jadi kesabaran untuk mendengarkan keluh kesah itu juga talenta loh. Coba siapa yang punya kesabaran, orang ini ya nek curhat itu topiknya satu, ini terus diulang 3 tahun berturut-turut. Itu perlu kesabaran. Itu ya talenta, itu juga pelayanan loh itu. Ada yang punya waktu. Waktu apa? Untuk menemani orang, itu juga pelayanan. Selain pelayanan di gereja ya, ada berdoa, multimedia, dan lain-lain. Itu yang kita persembahkan pada Tuhan dalam era perjanjian baru. Dan semuanya itu kita sudah miliki. Tidak mungkin Tuhan minta yang belum kita miliki. Nah, itu yang pertama. Kita mempersembahkan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita baca dari bilangan 7 ya, ayat yang ke-11, Tuhan berfirman kepada Musa, satu pemimpin tiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk pentabisan mezbah itu. Yang kedua adalah dibutuhkan kerjasama. Bukan dalam sehari langsung dikasihkan semua selesai, enggak. Satu hari, satu pemimpin secara bergantian, 12 hari totalnya. Berbicara tentang kerjasama. Pekerjaan Tuhan terlalu besar untuk dapat dikerjakan seorang diri. Perlu kerjasama masing-masing pelayan Tuhan, supaya bisa menyajikan korban kepada Tuhan yang terbaik. Nah, ini secara cepat saya mau share bagaimana sih kita bisa bekerja sama dengan baik. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan baik? Yang pertama, tetapkan tujuan bersama. Cara kita bekerja sama yang pasti yang pertama harus kita punya tujuannya dulu. Setelah kita punya tujuannya, kita cari sama-sama cara melaksanakannya. Jadi yang pertama adalah tetapkan tujuan bersama dan cara untuk melaksanakannya. Contoh. Saya sama Feli dalam bekerja, saya punya tujuan bersama. Saya, mama saya, Feli, Yogi, sama Desi. Berlima. Kita dalam bekerja, tujuannya bukan untuk cari duit gitu ya. Kalau itu kan terlalu abstrak. Biasanya kerja tujuannya ya cari duit. Enggak, itu terlalu abstrak, terlalu nggarambiar. Tetapkan tujuan itu yang boleh yang muluk, yang tinggi, yang berada di langit-langit, tapi yang bisa kita capai. Contoh, saya menetapkan tujuan bersamanya begini. Kita ingin bekerja sampai tujuannya adalah kita memiliki 5 perusahaan yang berbeda. Itu saya sama Feli sepakat. Kamu kerjanya bagaimana? Tujuannya adalah memiliki 5. Sekarang saya baru punya 2.
berarti kurang 3. Nah, setelah tujuannya itu saya set, tujuannya apa? Punya 5 perusahaan gitu ya. Oke, jadi kalau punya uang, disisihkan, ditabung, didepositokan, disimpan, diinvestasikan, dan sebagainya untuk cari 5 lokasi. Ini saya. Masing-masing punya tujuan masing-masing, terserah. Tidak melulu harus sama. Itu tergantung kita sama Tuhannya bagaimana. Kalau saya, contoh saja hidup saya ingin punya 5 perusahaan. 5 pabrik mungkin. Atau 2 pabrik, 3 toko. Atau apapun itu. Pokoknya 5 perusahaan. Nah, cara untuk melaksanakannya kan bagaimana? Saya sisihkan, pelan-pelan diberikan tanah. Saya sisihkan pelan-pelan, nanti saya berikan tanah lagi. Kan perusahaan kan butuh lokasi kan ya. Nah itu. Kalau di gereja gimana? Contoh aja kemarin catat misalkan ini tujuannya adalah memenangkan jiwa, gitu ya. Ayo kerjasama. Bagaimana? Tujuannya memenangkan jiwa. Caranya bagaimana? Ayo kita masing-masing anggota kumpulkan kesaksian-kesaksian terbaik, kita catat, nanti kalau ketemu orang, ngomong. Setiap ketemu orang, ngomong. Itu contoh saja. Atau tujuannya apa? Tujuannya saya ingin mempelajari Alkitab lebih lagi. Saya ingin tahu kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengenal Tuhan lebih lagi, tujuannya misalkan. Oh ya wes, kalau gitu ayo kita bikin caranya gimana? Kita bikin kelompok-kelompok belajar bersama. Atau istilahnya Pak, istilahnya dari gereja Abalov itu ya, Hafruta, kelompok belajar bersama. Setiap pertemuan masing-masing merenungkan ayat, terus habis itu diskusi. Itu istilahnya gereja Abalov, Hafruta. Masing-masing. Yang penting tetapkan tujuannya dulu. Supaya kita bisa bekerja sama dengan baik, tujuannya semua anggota jelas. Setelah tujuannya jelas, baru cara melaksanakannya. Yang pertama, bagaimana cara bekerja sama dengan baik. Yang kedua, bagaimana bisa bekerja sama dengan baik, diperlukan kerendahan hati. Diperlukan kerendahan hati. Tidak ada orang yang merasa dirinya lebih unggul dari yang lain, lebih penting daripada yang lain. Jangan. Itu bisa merusak kerjasama. Miliki kesadaran bahwa tanpa anggota tubuh yang lain, sebetulnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini kan diibaratkan Tuhan seperti anggota tubuh kan. Kerjasama juga seperti anggota tubuh. Satu tangan, satu kaki punya fungsi masing-masing, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Semua punya fungsi masing-masing. Masing-masing anggota ini ayat yang harus dipegang teguh. Lukas 17 ayat 10b. Coba dibaca, coba dibuka. Lukas 17 ayat 10b. Masing-masing dari kita penting harus hafal ayat ini. Lukas 17 ayat 10b, mulai dari kami adalah. Coba ada yang bisa minta tolong bacakan? Lukas 17 ayat 10b. Ini ayat hafalan masing-masing dari kita harus hafal. Saya dulu di Surabaya, ini firman ini harus diulang tiap kali datang. Lukas Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Amin. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ini ayat hafalan. Dalam kerjasama ini ayat hafalan. Oh, enggak ada aku, enggak jalan, enggak. Kita ini semua hamba enggak berguna. Di hadapan Tuhan kita semua hamba enggak berguna. Amin. Kita hanya melakukan apa yang harus kita lakukan aja. Tuhan suruh lakukan apa, kita lakukan, sudah. Enggak ada yang lain. Kita belajar dari Paulus lah. Paulus dalam 3 suratnya berbeda, dia mengungkapkan siapa dirinya.
1 Korintus 15:9 dia mengungkapkan begini, karena aku adalah orang yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat. Itu 1 Korintus 15:9. Efesus 3 ayat 8 dia tulis lagi, kepadaku, pada Paulus, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak tergoda itu. Paulus menggambarkan dirinya adalah paling hina dari segala orang kudus. Terakhir, di masa terakhir, di masa dia sudah tua, dia tulis surat kepada Timotius. 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah, Pauluslah yang paling berdosa. Kita harus punya hati seperti Paulus, rendah hatinya seperti Paulus. Aku ini tidak berguna, tidak ada gunanya apa-apa. Kalau tidak Yesus, tidak ada gunanya. Itu yang nomor 2, rendah hati. Yang ketiga, yang terakhir, untuk bisa bekerja sama dengan baik, masing-masing anggota harus asah kemampuan, asah skill, asah talenta yang Tuhan sudah beri. Karena tujuan akhir kita bersama ditentukan dari seberapa kita bisa mengasah kemampuan kita, skill kita. Loh, tadi katanya hamba tidak berguna, sekarang kok menggunakan skill? Iya, di hadapan Tuhan, kerendahan hati kita harus menggambarkan diri kita sebagai orang yang tidak berguna. Tetapi urapan tanpa kerja keras juga tidak menghasilkan apa-apa. Urapan Tuhan, kerendahan hati kita harus diimbangi dengan kerja keras. Paulus kerjanya paling keras. Mengasah skill paling maksimal. Kita bisa lihat hidupnya. Nah, mohon diulangi lagi Pak, yang C tadi masing-masing harus apa? Yang C adalah asah kemampuan, asah skill, asah talenta. Karena skill, talenta ini menjadi titik penting bagaimana kita bisa berhasil. Bisa menjadi berkat untuk sesama. Karena yang manusia lihat, Tuhan lihat hati. Tuhan lihat kerendahan hati. Manusia lihat kemampuan, skill. Urapan harus diimbangi dengan kerja keras. Urapan harus diimbangi dengan kerja keras. Nah, saya kasih contoh. Terakhir ini kasih contoh. Waktunya sudah hampir habis. Ini misal ya. Kita berandai-andai saja. Kita mau punya tujuan bersama. Yang pertama tadi kan tujuan bersama. Tujuan bersama apa? Bagaimana doa pagi bisa memberkati Indonesia. Ini misalkan gitu ya. Kita punya tujuan bersama, bagaimana doa pagi bisa memberkati Indonesia. Perlukan kerendahan hati, kita butuh semua elemen yang ada. Kita butuh kreatif ministry, kita butuh konten kreator yang punya skill multimedia, yang masukkan Zoom, live YouTube, dan sebagainya kita perlu. Kita perlu pemain musik yang handal. Kita perlu WL, suaranya yang bagus. Kenapa? Kalau misalkan doa pagi kita di live gitu ya, terus orang yang mendengarkan musiknya salah-salah, suaranya tidak enak, orang akan pergi live. Tidak bisa memberkati Indonesia. Skillnya. Kita butuh orang yang membagikan firman ini, membagikan dengan baik, berlatih, supaya lebih baik lagi. Berdoa. Kita perlu pendoa-pendoa yang bisa menyentuh hati orang. Yang bisa dalam tanda kutip ya, orang bisa ngomong gini, oh kalau orang itu berdoa kayak saya kerasa urapannya gitu. Kita perlu. Itu dilatih. Kita perlu kalau konten kreator gini, kita perlu live, kita perlu banyak dana, kita perlu donatur. Dan semuanya harus rendah hati, mau bekerja sama. Dan semuanya harus mengasah kemampuan. Bayangkan saja kita doa pagi ini, kita punya WL sekelas Franky Kuncoro gitu misalkan, pemain musik yang hebat gitu misalkan, terus dukungan multimedia yang bagus gitu misalkan, bukan tidak mungkin doa pagi kita diikuti oleh semua orang di Indonesia.
pentingnya kerjasama. Pentingnya berlatih, pentingnya asah kemampuan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada yang bertugas. Makasih Kok Ivan. Silakan berdoa, doa syafaat.